Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Nah, luar biasa dahsyat pada malam hari ini. Syukur Alhamdulillah kita bertemu kembali dan tidak kurang dalam satu apapun teman-teman. Nah, sebelum acara pada malam hari ini kita mulai teman-teman. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing sehingga acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa kami persilahkan. Selamat datang di webinar Yayasan Kereta Yuskai Nusantara ya dengan tema menjadi arsitek masa depan bersama Kun. Ya. Seperti biasa saya bacakan dulu disclaimer ya pada acara malam hari ini teman-teman. Materi yang disajikan dalam platform ini adalah murni untuk tujuan edukasi dan pengembangan diri. Kami tidak bermaksud untuk mempromosikan, mengajak, atau menawarkan layanan atau produk yang dapat melanggar aturan undang-undang maupun batasan hukum yang ditetapkan oleh Yayasan Kereta Yuskai Nusantara. Segala bentuk investasi atau pengambilan keputusan yang dilakukan adalah sepenuhnya tanggung jawab dan inisiatif individu. Kami menganjurkan agar setiap keputusan penting didasarkan pada penelitian yang cermat dan konsultasi dengan ahli terkait. Perkenalkan, kami adalah Yayasan Kereta Yuskai Nusantara yang memiliki ruang lingkup kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah edukasi, manajemen, dan keuangan. Kedua, aktivitas organisasi dan kewirausahaan. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas sosial, kontribusi pendanaan kolektif. Kami sudah bersertifikat izin di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU 00203115 AH 0104 tahun 2023. Teman-teman, bila ingin melihat sertifikat kami ya, teman-teman bisa scan ya barcode yang ada di sini. Nanti akan muncul langsung terafiliasi dengan Kemenkumham. Visi utama Yayasan Kun, di era di mana AI mendominasi, Kun memilih jalur berbeda. Ada 3 landasan visi utama kita, yaitu kita hanya mendukung proyek yang mengutamakan ya kepentingan manusia, yaitu yang pertama adalah human first. Kemudian yang kedua adalah nature integrate, inovasi yang tidak merusak tapi memulihkan alam. Kemudian yang ketiga adalah real solutions, ya, bukan sekedar wacana, tapi solusi nyata yang bisa dirasakan, teman-teman. Mengingat realita global atau permasalahan secara global yang kita alami pada saat sekarang ini, teman-teman, dan persentasenya akan meningkat ya ke depan, sehingga memerlukan perhatian khusus bagi kita untuk menjaga bumi yang kita tempati ini, teman-teman. Yaitu kita kategorikan ada 4 hal, yaitu yang pertama adalah dominasi teknologi yang mengasingkan. Ya. AI dan otomatisasi seringkali dirancang untuk efisiensi biaya dengan cara menggantikan peran serta kreativitas manusia, bukan memberdayakannya. Kemudian yang kedua adalah krisis transportasi dan ruang hidup. Sistem transportasi konvensional memakan terlalu banyak lahan dan menjadi penyumbang emisi karbon terbesar yang merusak atmosfer kita. Kemudian yang ketiga adalah ketidakpastian solusi nyata. Banyak wacana tentang masa depan hijau yang hanya berhenti di atas kertas tanpa bukti konkret yang bisa dinikmati masyarakat luas. Kemudian yang keempat, kehilangan hubungan dengan alam. Pembangunan modern seringkali memaksa alam untuk mengalah, menciptakan ekosistem yang tidak berkelanjutan bagi generasi mendatang. Ekosistem inovasi global menghubungkan ide melindungi bumi. Ya. Jadi kami di sini tidak bergerak sendirian, teman-teman. Ya, Yayasan Kereta Yuskai Nusantara hadir sebagai pengawas atau kurator dan pendukung utama bagi berbagai inisiatif global yang berani melawan arus demi kebaikan manusia dan alam. Sekali lagi ada 3 landasan proyek yang kita dukung, yaitu memiliki karakter ethical innovation. Ya, proyek tersebut harus mengutamakan keberlangsungan lapangan kerja manusia di tengah gempuran otomatisasi. Kemudian yang kedua adalah regenerative design, teknologi atau industri yang dapat aktif memulihkan ekosistem yang rusak. Kemudian yang ketiga adalah scalable impact,
ya, inovasi yang memiliki potensi untuk diterapkan secara massal guna menyelesaikan krisis lingkungan di berbagai belahan dunia. Jadi teknologi tersebut harus bisa diimplementasikan dalam skala global, teman-teman. Jadi cakupan kita bukan hanya satu wilayah, satu daerah, atau bahkan satu negara saja, namun berskala internasional di ratusan negara, teman-teman. Ya. Apa bentuk dukungan sebagai Yayasan Greta Yustina Nusantara, teman-teman? Yaitu yang pertama adalah pendanaan stimulan, ya, memberikan dukungan finansial strategis untuk membawa ide dari laboratorium ke dunia nyata. Kemudian yang kedua adalah akses edukasi, menjembatani para inovator dengan komunitas global untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur komersil, membantu proyek visioner melewati lembah kematian teknologi hingga mencapai fase komersial yang stabil. Beberapa proyek yang telah kami dukung dan berkembang hingga saat sekarang ini, teman-teman, dan terus berproses ya mencapai target-target ambisinya, yaitu yang pertama adalah mega proyek yang disebut You Sky Transport. Ya. Salah satu bukti nyata sinergi ini adalah keberhasilan You Sky Transport yang kini telah bertransformasi dari sebuah visi menjadi solusi transportasi dunia, teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua adalah Yutera. Pupuk Hayati Yutera adalah produk inovatif berbasis ekstrak asam humat yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, memperkuat kekebalan, dan meningkatkan ketahanan. Ya. Pupuk ini pabriknya juga sudah dibangun di Al-Khaimah, ya, Uni Emirat Arab, dan juga bisa dipesan produknya di Amazon, ya, Uni Emirat Arab, teman-teman. Kemudian proyek yang terbaru adalah Atlas, di mana platform yang sebagai tempat jual beli properti khususnya di wilayah Uni Emirat Arab dan nanti akan dikembangkan di berbagai negara. Kekuatan komunitas mengembalikan kendali ke tangan kita. Perubahan besar tidak lahir dari kecanggihan mesin sendirian, ia lahir dari komunitas yang memiliki visi dan keberanian yang sama. Ya. Mengapa kita harus memakai komunitas, tidak bekerja sendiri-sendiri, teman-teman? Karena ada 3 hal tantangan yang sedang kita hadapi, ya, untuk mewujudkan visi bersama ini. Tantangan yang pertama adalah ancaman otomasi tanpa hati. Ya. Di saat dunia berlomba menggantikan tenaga kerja dengan AI, ya, kita di sini berdiri, ya, untuk memastikan teknologi hadir untuk memperluas peluang manusia, bukan menyingkirkannya. Jadi kita di sini, masuk di sini tidak hanya untuk individu, kepentingan individu masing-masing, tetapi visi kita harus diperbesar untuk bumi yang kita tempati pada saat sekarang ini, teman-teman. Ya. Yaitu luka bumi yang mendalam. Ya. Kerusakan alam akibat sistem yang egois tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ya. Kita butuh solusi transportasi dan industri yang benar-benar selaras dengan napas alam. Kemudian yang ketiga adalah kesenjangan ilmu. Banyak teknologi hebat gagal karena kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakatnya. Komunitas kita hadir untuk memutus mata rantai ketidaktahuan ini. Mengapa kehadiran Anda begitu berarti? Ya. Teknologi hebat tanpa komunitas hanya akan menjadi benda mati. Nggak ada gunanya, teman-teman. Ya. Jadi, bersama Anda, bersama teman-teman semuanya, bersama kita semuanya, teknologi akan menjadi solusi yang hidup. Ya. Bagi teman-teman di sini yang ingin berkontribusi untuk bersama-sama mewujudkan visi Yayasan Greta Yustina Nusantara, teman-teman, ada 3 peran yang bisa teman-teman isi. Yaitu yang pertama adalah sebagai edukator. Untuk memberikan literasi, ya, guna mewujudkan visi Yayasan Greta Yustina Nusantara, ya, menyebarkan kesadaran akan inovasi yang beretika, ya. Karena di sini teman-teman sebagai edukator tentunya teman-teman bila memutuskan ingin menjadi edukator atau mitra aktif nih teman-teman untuk mensosialisasikan, ya, visi misi Yayasan Greta Yustina Nusantara, maka teman-teman seharusnya wajib terus mengikuti, ya, update perkembangan info tentang apa yang literasi ekonomi ataukah bisnis yang ada di Yayasan Greta Yustina Nusantara. Ya.
agar apa yang disampaikan itu sudah benar, teman-teman. Ya. Kemudian, ataukah peran yang kedua sebagai pendukung? Ya. Menjadi bagian dari kekuatan finansial kolektif, kontribusi sukarela yang melahirkan proyek nyata. Jika teman-teman berperan sebagai pendukung di sini, maka teman-teman harus pahami benar-benar, ya. Jadi tidak asal ikut-ikutan, pahami benar-benar apa ya proyek-proyek yang sedang didukung oleh Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara ini, prosesnya bagaimana, perkembangannya bagaimana, sehingga apa? Sehingga teman-teman paham apa yang teman-teman ambil. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai penjaga visi, memastikan setiap inovasi tetap berada pada jalurnya untuk manusia dan bumi. Bagaimana cara mendukung visi ini? Ya. Yang pertama, pintu gerbangnya teman-teman harus mendaftarkan diri bagi yang belum ya, menjadi anggota Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara. Ya. Pendaftarannya bagaimana, Pak? Pendaftarannya nanti ya di grup ya, ataukah teman-teman bisa tanyakan mitranya, ataukah rekan kerjanya teman-teman sama anggota yayasan ya. Teman-teman nanti download ya PDF 6 halaman ya. Halaman 1 sampai halaman 5 itu berisi ADART, teman-teman baca dan pelajari sehingga teman-teman paham batasan-batasan Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara. Kemudian halaman yang ke-6 berisi ya form pendaftaran seperti ini. Ya. Ini teman-teman kasihkan ke percetakan agar bisa di-print, dicetak secara fisik kertas ya. Kemudian ini ditulis memakai pulpen ya, memakai tulisan tangan biasa ya. Nama lengkap sesuai KTP, tempat tanggal lahir, ya, alamat, nomor HP, NIK ya, dan lain sebagainya. Kemudian materai ditempel di sini 10.000, tanda tangani ya. Setelah beres, teman-teman foto ini ya, ini seharusnya di-scan, tapi karena scan terlalu ribet, maka bisa difoto asalkan jelas dan tidak terpotong. Ya. Setelah difoto, kemudian yang kedua, foto yang kedua, teman-teman bisa pegang formulir pendaftaran ini. Ya. Difoto, pastikan di dalam foto formulir ini juga terbaca. Ya. Atau teman-teman pada saat menandatangani difoto. Ya. Kemudian yang ketiga, jadi ada 3 foto ya. Yang ketiga, foto bebas dan rapi untuk pembuatan KTA. Ya. Di-upload ke form Google, dilengkapi, kemudian klik kotak biru, ya kalau bahasa Inggris submit, ya atau kalau bahasa Indonesia kirim. Ya. Klik kirim, sudah beres. Setelah beres, fisiknya ini dikirim ke kantor Yayasan Kun yang ada di Surabaya. Alamat lengkapnya di sini. Ya. Jangan sampai lupa pengirimnya ditulis di amplop seperti mengirim surat biasa, dan tertujunya ya, tertujunya juga jangan lupa ditulis tertuju ke Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara. Nah, sudah beres, menunggu balasan dari admin Yayasan Kun ya. Dan ini nggak cepat teman-teman ya, karena kita mode santai ya, bisa memakan waktu 1 bulan untuk konfirmasi apa itu namanya penerimaan tersebut ya, 1 sampai 2 bulan teman-teman ya. Nah, setelah daftar sebagai anggota yayasan, teman-teman daftar di situs platform global. Mengapa membutuhkan platform global? Karena kita mendukung proyek secara global, sehingga platform global ini diperuntukkan sebagai kurator atau pengawas bahwa proyek yang kita dukung ini benar-benar proyek beneran ya. Kemudian mengambil paket kontribusi sesuai dengan proyek yang disukai, kemudian mengikuti berita dan edukasi lebih lengkap. Nah, ini ya. Nanti akan mendapatkan apa itu namanya soft file ya, KTA semacam ini bisa di-download di emailnya berupa PDF, kemudian di-print sesuai dengan ukuran ID card, kemudian dilaminati, teman-teman. Ya. Terus di Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara ini tidak ada uang pendaftaran, tidak ada uang bulanan, semuanya gratis ya, semuanya gratis. Di sini dalam mendukung proyek ini ada 2 badan ya.
Yang terpisah, Yayasan Kereta Yuskay Nusantara bukan agen, bukan promotor, ya, dan tidak terafiliasi oleh platform global ini dan juga platform global. Nah, Yayasan Kereta Yuskay Nusantara ini juga tidak ya menampung dana kontribusi, ya. Dia hanya sebagai pusat literasi, ya. Literasi itu pendidikan, teman-teman, secara gratis, ya. Namun bagi teman-teman yang ingin ya berkontribusi untuk membantu biaya operasional yayasan, salah satunya adalah biaya operasionalnya yang paling besar adalah kantor, ya. Setiap tahunnya kita harus melakukan pembayaran ya biaya kantor tersebut, teman-teman. Nah, teman-teman bisa menghubungi bendara kita ya untuk berkontribusi secara sukarela dan seikhlasnya. Ya. Disepakati kemarin minimal 50.000. Ya. Pak, saya nggak punya uang 50.000, ya ditabung dulu. Ya. Atau tidak perlu. Ya. Kalau keberatan tidak perlu. Kalau ikhlas, longgar, udah seikhlasnya. Bisa 50.000, bisa 100.000, ya Alhamdulillah. Ya. Ada yang beberapa juta juga kemarin, ada yang berkontribusi 3 juta, ada 5 juta. Ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing, teman-teman. Ya, kita tidak memberatkan anggota kita, dan anggotaan ini berlaku untuk selamanya, ya. Kemudian ya yang kedua ini adalah platform global, teman-teman. Di sini secara mandiri, ya, ketika teman-teman menjadi anggota yayasan, teman-teman secara mandiri mendaftarkan diri di platform global ini agar terhubung langsung ke proyek yang teman-teman dukung, ya, seperti itu. Nah, di platform global ini ya teman-teman bisa memilih berbagai paket-paket kontribusi yang disediakan. Nah, seperti itu. Apa keuntungannya untuk menjadi keluarga besar pun? Ya. Yaitu yang pertama, akses eksklusif ke inovasi dunia. Ya. Teman-teman bila menjadi Yayasan Kereta Yuskay Nusantara nanti juga mendapatkan undangan. Ya, teman-teman bisa juga mengikuti acara eksklusif yang akan diselenggarakan bulan pertengahan September 2026 ini di Minsk, Belarus, tepatnya Eko Technopark. Ya. Di sana teman-teman juga bisa mengendarai ya transportasi dan juga yang kita dukung. Kemudian teman-teman juga bertemu dengan ribuan ya para pendukung proyek dari berbagai belahan dunia. Ya. Kemudian yang kedua, pusat pembelajaran dan edukasi. Kemudian yang ketiga, networking dan komunitas global. Kemudian yang keempat, kepuasan kontribusi nyata. Dan yang paling penting yang kelima adalah setiap bentuk ya partisipasi akan diakui oleh mitra teknologi global kami dalam bentuk ya reward berbasis digital project portion. Ya. Artinya apa? Bagian dari proyek yang dicatat secara digital. Ya. Sebagai simbol kontribusi Anda terhadap masa depan lingkungan yang lebih baik. Nih, ini hanya contoh saja teman-teman ya, sertifikatnya sesuai dengan perusahaannya masing-masing atau proyek masing-masing teman-teman ya. Di sini nanti teman-teman mendapatkan akses untuk login di platform global kita, kemudian berkontribusi ya, memilih paket-paket kontribusi, kemudian teman-teman mendapatkan sertifikat ya kepemilikan aset digital seperti ini teman-teman ya. Ini hanya contohnya saja. Dan pada saat sekarang ini di salah satu platform global kita ya ketika teman-teman selesai berkontribusi yaitu Lunas Cash ya itu teman-teman juga langsung bisa dapat sertifikat seperti ini teman-teman ya. Nilai dan keuntungan menjadi keluarga besar komunitas Yuskay Nusantara ya. Dikun keuntungan terbesar adalah kepastian bahwa anak cucu kita akan mewarisi dunia yang lebih baik karena langkah yang kita ambil hari ini ya. Terima kasih, itulah adalah open plan presentation sebagai pembukaan agar teman-teman mengenal visi misi Yayasan Kereta Yuskay Nusantara. Nah, sekarang kita akan menginjak ke berita atau literasi ekonomi di next sesi. Ya.
Nah, ini adalah literasi ekonomi bisnis, teman-teman ya. Cara membaca proyek secara tersirat. Nah, di sini kita belajar bagaimana cara kita untuk membaca proyek-proyek yang akan kita dukung, dan bahkan ini teman-teman juga bisa ya. Bila teman-teman menemui peluang-peluang yang ada di lapangan, tidak tahu dimanapun itu teman-teman, maka teman-teman bisa ya memakai parameter yang kita sebutkan ini ya, yang akan kita bahas pada malam hari ini, agar teman-teman bisa secara benar ya mengambil peluang dengan resiko yang sudah diminimalisir. Ya. Jadi mengevaluasi sebuah proyek dari luar bukanlah hal mudah. Hampir semua orang tahu cara menceritakan kisah yang menarik, tetapi dibutuhkan lebih banyak usaha untuk menentukan apakah ada dasar yang nyata di balik kata-kata tersebut. Ya. Kabar baiknya adalah Anda tidak perlu menjadi seorang analis untuk memahami hal ini. Ya. Cukup dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang tepat kepada suatu proyek, orang-orang berpengalaman telah lama menyadari bahwa analisis yang tepat tidak dimulai dengan berapa banyak yang akan saya dapatkan, tetapi dengan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ya. Berikut adalah 5 pertanyaan tersebut, dan pertanyaan-pertanyaan ini berlaku di pasar manapun, teman-teman. Ya. Jadi ketika teman-teman dihadapkan pada sebuah keputusan yang itu bersinggungan dengan sebuah peluang ataukah proyek-proyek tertentu, ya, maka teman-teman tinggal ya tanyakan aja ke proyek tersebut 5 hal ini, dan kemudian teman-teman tinggal cari jawaban dari sumber ya. Sumber pokok atau sumber utama yang diberikan di situ, dan juga teman-teman cari bahan yang lain sebagai referensi ya. Jadi ya kalau istilah muslimnya itu yang namanya tabayun ya. Jadi ya kita mencari sumber aslinya dulu. Jangan sedikit-sedikit AI, jangan sedikit-sedikit berita yang lain, atau apalagi tanya kepada tetangga yang nggak ngerti apa-apa. Otomatis jawaban teman-teman ya jelas otomatis amburadul nanti ujung-ujungnya ya. Jadi kalau sifatnya tabayun itu utama, sumber utamanya dulu diperjelas, baru nanti cari referensi ya. Jadi referensi ini sebagai pertimbangan, apakah sumber utama ini sudah benar ataukah tidak, ataukah saya ragu-ragu. Kalau ragu-ragu ya mundur aja. Nah seperti itu teman-teman caranya pada saat sekarang ini ya. Tapi kita melihat ya banyak orang pada saat ini karena teknologi semakin canggih, apalagi ada AI ya, dia sumber utamanya malah nggak dideketin dulu ya. Dia tahu-taunya cari alternatif lain, cari AI ataukah cari sumber yang lain yang mungkin juga nggak ngerti juga dari sumber utama ini, teman-teman. Ya ini kebalik ini. Jadi disinilah timbul berbagai masalah, teman-teman. Ya. Timbul berbagai masalah. Masalah apa? Miskomunikasi, kesalahpahaman, ya. Informasi yang kurang tepat, kemudian pengetahuan yang salah, ya ini ibaratnya kalau bahasa Jawanya akhirnya jadi apa? Salah kaprah, ya. Udah salah tapi diikuti banyak orang. Nah, makanya yang namanya tabayun itu pasti yang pertama itu adalah sumber utamanya. Nah, di sini. Jadi ada 5 hal di sini, teman-teman, yang teman-teman bisa tanyakan pada proyek tersebut. Yaitu yang pertama, apakah ada pasar nyata di balik proyek ini? Ya. Mungkin terdengar paradoks, tapi ini adalah ujian terbaik. Sebuah proyek yang kuat dibangun di atas pasar yang ada dengan sendirinya, besar, berkembang, dan independen dari apakah Anda berpartisipasi atau tidak. Ya. Jika sebuah proyek bergantung pada upaya meyakinkan orang bahwa suatu masalah itu benar-benar ada, ini adalah tanda peringatan. Namun jika proyek tersebut memecahkan masalah yang sudah ada, itu adalah percakapan yang sama sekali berbeda, teman-teman. Ya. Jadi di sini yang pertama adalah ketika ada peluang, ada proyek, ada bisnis nih, teman-teman.
Yang teman-teman tanyakan adalah pasarnya ada nggak? Gitu. Pasarnya ada. Nah, apa tidak? Nah, pasar ini pasti terlahir dari sebuah masalah. Masalahnya ini ada apa enggak? Kalau ada, seberapa besar? Ya. Semakin besar masalahnya nih teman-teman, maka pasarnya yang butuh akan juga semakin besar. Contoh nih teman-teman, air bersih di kawasan gurun pasir. Ini jelas, gurun pasir ini aja masalah. Masalahnya apa? Nggak ada air. Kalau orang nggak ada air, ya mati kehausan dong. Gitu kan. Nah, yang butuh siapa? Ini masalah besarnya. Masalah besar. Menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, yang butuh siapa? Semua orang di situ, semua manusia butuh, semua makhluk hidup bahkan butuh air. Jika kita buat pabrik air di situ, jelas ya nilainya akan mahal. Nah, contohnya seperti itu, teman-teman. Ya, ini pangsa pasarnya ada apa enggak? Ya. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan secara berbeda di sini? Ya, mengidentifikasi masalah saja tidak cukup. Masalah tersebut harus dipecahkan dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ajukan satu pertanyaan sederhana. Apa yang strukturnya berbeda di sini dibandingkan dengan pemain lain di pasar? Ya. Jika fitur unik proyek tersebut dapat ditiru oleh siapapun dalam waktu singkat, keunggulannya akan hilang secepat kemunculannya. Tetapi jika didasarkan pada sesuatu yang sulit ditiru, proyek tersebut memiliki fondasi yang kokoh. Nah, jadi apa yang dilakukan secara berbeda di sini? Jelas ketika ada masalah, pasti ada solusi. Nah, solusi tersebut pasti sudah dimunculkan oleh apa itu namanya ilmuwan-ilmuwan ataukah perusahaan-perusahaan di situ. Kalau kompleksnya dalam skala bisnis nih, teman-teman, tentunya apa? Tentunya di situ akan bermunculan pesaing-pesaing atau badan-badan atau lembaga-lembaga yang bermunculan untuk menyelesaikan masalah ini, teman-teman. Ya. Bila teman-teman dihadapkan pada sebuah proyek, maka teman-teman cari tahu apa yang membedakan ini sehingga proyek ini menjadi yang utama, menjadi pionirnya suatu saat nanti. Ya. Itulah mengapa di dalam dunia bisnis atau ekonomi itu ada yang namanya inovasi. Ya. Inovasi tiada henti. Jadi solusi tersebut ya muncul itu apa itu namanya menutupi solusi sebelumnya, tetapi dia memberikan sebuah kelebihan. Ya. Kelebihannya mungkin lebih murah, lebih cepat, lebih mudah diimplementasikan, lebih fleksibel, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, di sini. Itu yang membedakan dan dia sulit ditiru. Dan yang paling akhir yang dimana ini bisa mengunci ya, mengunci inovasi tersebut itu adalah paten ya. Ketika dia punya teknologi, dia sudah dipatenkan apa enggak? Nah, kalau dia sudah dipatenkan, maka kalaupun ada ilmuwan lain ataukah perusahaan lain, dia pun bisa sebenarnya meniru ya proyek tersebut, maka secara hukum internasional dia tidak bisa meniru. Karena apa? Karena teknologinya sudah dipatenkan, teman-teman. Ya. Kemudian yang ketiga, siapa yang berada di balik ide ini? Ya. Sebuah ide tidak akan tercipta dengan sendirinya, selalu ada orang-orang nyata di baliknya. Dan pertanyaan kuncinya adalah, apa yang mampu mereka lakukan? Ya. Apakah mereka pernah bekerja di bidang ini sebelumnya? Ya. Apakah mereka memahami pasar dan teknologi dari dalam? Apakah jelas siapa yang bertanggung jawab atas hasilnya? Sebuah ide tanpa tim yang kuat di baliknya seperti cetak biru tanpa pembangun. Jadi di sini timnya, ya, ownernya itu siapa, ahli apa enggak, ilmuwan beneran apa enggak, track recordnya bagaimana, ini teman-teman teliti dulu, ya. Timnya itu siapa saja, ya. Insinyur-insinyurnya, engineeringnya itu benar-benar apa ahli di bidangnya apa enggak. Nah, itu. Nah, ini teman-teman ya, yang ketiga ini. Jadi mengenalinya. Kemudian yang keempat, apakah sudah jelas apa yang menjadi dasar proyek ini ya? Proyek yang solid tidak menyembunyikan cara kerjanya. Jelas dari mana pendapatan berasal, bagaimana modalnya berfungsi, dan apa yang memungkinkan proyek tersebut berkembang tanpa peningkatan biaya yang proporsional. Dan jika setelah semua penjelasan Anda masih tidak mengerti cara kerjanya, masalahnya biasanya bukan pada Anda. Kejelasan adalah tanda bahwa
tidak ada yang perlu disembunyikan. Nah, di sini. Jadi di sini membahas sistem kerja, ya. Sistem kerja proyeknya ini bagaimana. Nah, ini juga bisa kita bahas tentang model bisnisnya. Kalau dalam proyek bisnis, ya, ekonomi bisnis, itu model bisnisnya bagaimana. Ya. Mengapa? Karena model bisnis ini menentukan arah, ya, bagaimana perusahaan ini menyelesaikan setiap perjalanan di roadmap-nya. Sehingga apa? Sehingga dalam setiap perjalanan perusahaan akan lebih mudah bila sistem kerjanya atau model bisnisnya itu tepat seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang kelima adalah apakah Anda diberitahu tentang resikonya ya. Mungkin ini adalah indikator terpenting sebuah proyek yang hanya menjanjikan masa depan cerah tanpa menyebutkan sepatah kata pun tentang resiko seharusnya menimbulkan kekhawatiran terbesar. Resiko selalu ada, pertanyaannya hanya apakah resiko tersebut dibahas secara terbuka atau disembunyikan di balik slide presentasi yang menarik ya. Hal ini terutama berlaku pada tahap awal. Ya. Potensi keberhasilannya lebih tinggi, tetapi ketidakpastiannya juga lebih tinggi. Ya. Tim yang jujur akan memberitahu Anda hal ini secara langsung tanpa menunggu Anda bertanya. Ya. Dalam setiap bisnis, dalam setiap proyek itu ada resikonya, teman-teman. Nah, resikonya itu sudah diberikan apa belum? Nah, bila resiko itu sudah dikasih tahu, maka ya sebagai bahan untuk menanggulangi resiko tersebut bagaimana? Ya. Contohnya, Pak, ini resikonya apa? Resikonya dibom nuklir, ya, sama Amerika. Nah, itu bukan resiko proyek lagi nih, teman-teman. Itu resiko hidup namanya, ya. Semua manusia ibaratnya resikonya apa? Mati. Kalau takut mati ya nggak usah hidup aja. Ya. Kalau kita kepengen naik motor, resikonya apa? Kecelakaan. Kalau nggak mau kecelakaan sama sekali, ya jangan naik motor. Ya itu udah resiko. Nah, jadi ada dua resiko teman-teman ya di dalam bisnis itu. Yang pertama itu resiko hidup. Resiko yang benar-benar melekat ketika kita mengambil keputusan tersebut. Resiko ini ibaratnya nggak apa itu namanya mungkin bisa kita hindari, tetapi kalau datang ya nggak bisa kita apa itu namanya tanggulangi lagi. Misalnya nih, ya kita berada bertempat tinggal, ya kita bertempat tinggal di kawasan gunung berapi, ya kan? Ya suatu saat gunung berapi itu ada resikonya akan meletus, ya kan? Kalau meletus ya mau nggak mau kita harus mengungsi, ya. Kalau kita nggak mau gunung berapi tersebut meletus, ya jangan bertempat tinggal di dekat Gunung Merapi ini, teman-teman. Jauh aja dari Gunung Merapi. Nah, itu contoh. Ini konsekuensi, jadi resiko yang melekat di dalam hidup ini. Kalau kita berbicara tentang bisnis yang kita bahas resiko hidup atau resiko yang melekat di semua bisnis, ya mending nggak usah bisnis, teman-teman. Itu sudah mengindikasikan bahwa profil resiko kita udah nggak tepat dalam berbisnis. Gitu. Contoh misalnya, Pak, saya nggak perlu bisnis nih, saya jadi karyawan, saya kepengen jadi karyawan. Karyawan juga ada resikonya. Resikonya apa? Di PHK nih, teman-teman. Ya. Kalau nggak mau di PHK, ya jangan jadi karyawan. Nah, seperti itu. Ini resiko yang melekat. Kemudian yang kedua, resiko ya dalam proses. Ya. Ini resiko dalam proses ini yang bisa diminimalisir. Ya. Resiko dalam proses ini yang bisa diminimalisir. Contohnya nih, aku mau perjalanan jauh, ya. Naik apa? Naik kendaraan, apakah itu mobil atau motor. Resikonya apa? Resikonya ini nanti bahan bakarnya kalau diisi sedikit bisa kehabisan di tengah jalan. Sedangkan di dalam perjalanan sana, itu bahan bakarnya atau pom bensinnya itu jarang atau nggak ada. Untuk menanggulanginya gimana? Ya penuhin aja tangkinya. Nah, itu namanya meminimalisir resiko, teman-teman. Nah, aku ini mau keluar rumah naik motor ibaratnya. Nah, nanti ada resiko jatuh nggak? Ada resiko kecelakaan nggak? Ya, ada. Nah, mungkin kita kalau ada kecelakaan terjadi mungkin nggak bisa menghindarinya. Tapi bagaimana cara menanggulanginya, meredamnya? Pakai jaket yang tebal, pakai helm, teman-teman. Kalau bisa pakai sarung tangan juga. Jadi kalau kecelakaan, kalau kebentur nggak begitu parah jadinya. Nah, ini di dalam ekonomi bisnis nih, teman-teman, itu pembahasan tentang resiko itu ada yang namanya manajemen resiko, ya.
ya manajemen resiko. Ya, itu di ekonomi keuangan bila teman-teman kuliah di ekonomi ya, apakah itu ekonomi manajemen, ekonomi akuntansi itu pasti dibahas tentang manajemen resiko. Itu nanti kalau kita bahas pada malam hari ini ya nggak cukup waktunya ya, teman-teman. Nah, seperti itu intinya ya garis besarnya. Ya. Nah, dan satu pertanyaan untuk dirimu sendiri nih. Nah, jadi dari kelima tersebut ya mantap semua, mantap, 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 ya kan? Sekarang pertanyaannya nih, teman-teman, itu kembali ke diri kita masing-masing sendiri ya. Semua pertanyaan di atas berkaitan dengan proyek, tetapi pertanyaan terakhir berkaitan dengan Anda. Apakah Anda secara pribadi merasa nyaman dengan ide tersebut? Ya. Apakah Anda memahami jangka waktu yang Anda tetapkan? Apakah Anda siap menghadapi kenyataan bahwa setiap inisiatif memiliki lebih dari sekedar skenario sukses? Keputusan selalu berada di tangan individu, dan hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah mengambil keputusan dengan pikiran yang jernih berdasarkan pemahaman daripada antusiasme. Ya. Jadi setiap pengambilan keputusan, makanya itu yang didasarkan pada Dior, ya, namanya Dior. Do you own riset ya. Teman-teman harus melakukan riset secara mandiri sehingga teman-teman bisa mengambil setiap keputusan akan peluang-peluang yang ada itu dengan pikiran yang jernih. Jadi nggak asal ikut-ikutan, paham, yakin, mantap ya. Dengan begitu nih teman-teman ya, teman-teman nggak gampang angin-anginan, nggak gampang kena angin-anginan. Dan juga yang paling penting ketika teman-teman mengikuti sebuah proyek, itu teman-teman juga harus update, harus paham ya langkah-langkahnya bagaimana, proyeknya bagaimana, perkembangannya bagaimana, berita terupdate-nya bagaimana. Nah, seperti itu, teman-teman. Dan juga tidak hanya profit oriented, ya nggak hanya cuan-cuan doang. Karena apa? Karena masing-masing proyek itu dalam menghasilkan cuan itu dia pasti ya memiliki jalannya sendiri-sendiri. Ya, makanya di situ pentingnya mempelajari tentang knowledge ya, pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam masing-masing proyek yang teman-teman ambil ya. Nah, karena ini Skyward Community ya, kita membahas tentang apa hubungannya Atlas dengan ini ya. Ini adalah proyek Atlas platform ya yang sebagai wadah untuk pasar jual beli properti atau real estate di Uni Emirat Arab ya. Kami tidak akan berpura-pura bahwa semua ini ditulis murni untuk teori. Ini persis prinsip-prinsip yang kami pikirkan saat mengerjakan Atlas, dan sekarang kami ingin Anda mengevaluasi proyek ini berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Bukan hanya mempercayai perkataan kami begitu saja. Ya. Atlas adalah proyek teknologi yang beroperasi di pasar properti Uni Emirat Arab. Proyek ini dibangun di atas pasar yang nyata dan substansial, konsep teknologi yang jelas, tim yang berpengalaman, dan diskusi jujur tentang resiko, bukan hanya peluang. Terapkan daftar periksa ini pada proyek tersebut dan lihat sendiri. Ya. Agar lebih mudah lagi, kami telah mengumpulkan semua kemungkinan pertanyaan ke dalam satu daftar periksa. Ini teman-teman bisa klik, nanti teman-teman bisa melihat atau mengajukan 25 pertanyaan kepada Atlas ya. Jadi materi ini bersifat informatif dan edukatif dan bukan merupakan nasihat keuangan pribadi. Nah, ini tentang proyek Atlas, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di new.sbj.capital news 4673. Oke, itu ya, teman-teman. Itulah ya. Materi pada malam hari ini. Terima kasih. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi atau penyampaian segala materi pada malam hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Sukses selalu untuk kita semuanya. Semoga membawa berkah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sehat selalu Pak Surfa. Luar biasa Pak Tardi. Terima kasih Pak Jupan. Terima Assalamualaikum. kasih Mas Bagus, terima kasih. Mas Nur, terima kasih. Ya. Big Boss, terima kasih.
Apalagi nih Big Boss nih. Terima kasih Big Boss. Oke ya, Big Boss. Tahu aku orangnya. Oke, sukses selalu untuk kita semuanya. Yuk.